Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua pada sehat ya, amin. Pada video kali ini, Mimin akan nge-review film dengan judul In Time. Happy watching! Film ini menceritakan tentang masa depan kehidupan manusia pada masa itu telah direkayasa secara genetik, agar hidupnya berhenti pada usia 25 tahun. Pada usia tersebut, manusia akan memiliki sisa waktu untuk hidup tinggal 1 tahun lagi. Kecuali mereka yang mempunyai tambahan waktu yang didapatkan dengan bekerja atau dengan cara lainnya. Jadi pada masa itu waktu adalah uang. Jika kehabisan waktu, ia akan mati. Hanya orang kaya yang bisa hidup selamanya, dan orang miskin berusaha mendapatkan waktu untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Di sebuah ghetto bernama Dayton, seorang pria bernama Will Salas tinggal dan berbagi waktu bersama ibunya Rachel Salas. Pagi itu Will bangun dari tidurnya. Ia melihat waktu di tangannya tinggal 23 jam, 48 menit dengan detik yang terus berjalan. Sebelum berangkat kerja, Will menyempatkan diri berbincang dengan ibunya yang sedang berulang tahun pada hari itu. Dalam perbincangan itu, Rachel mengatakan bahwa waktu yang mereka miliki masih kurang untuk membayar sewa apartemen dan utang mereka. Untuk itu, Rachel akan mengambil pekerjaan tambahan selama 2 hari di sebuah pabrik garmen di kota lain. Rachel berjanji bertemu kembali dengan Will di halte bis dalam 2 hari ke depan untuk bersama-sama merayakan ulang tahun sang ibu. Kemudian ibu dan anak tersebut berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Will menyusuri jalan ke tempat kerjanya dengan langkah yang cepat. Di Dayton, semua orang berusaha melakukan semuanya dengan cepat karena mereka harus berlomba-lomba dengan waktu mereka yang terbatas. Kemudian ada seorang gadis kecil yang bernama Maya menghampiri Will dan meminta sedikit waktu dari Will. Sebab waktu yang dimiliki gadis tersebut belum dapat digunakan sampai ia berusia 25 tahun. Kehidupan di Dayton semakin hari semakin sulit. Biaya hidup terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal tersebut membuat warga miskin semakin miskin, dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mati akibat kehabisan waktu. Malam itu seusai bekerja, Will pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan sahabatnya Borel. Saat masuk ke bar, Will bertemu dengan beberapa pria yang sedang berjudi dan mengajak Will untuk ikut serta. Namun Will menolaknya. Saat bertemu Borel, Will diberitahu bahwa di bar tersebut ada seorang pria kaya yang memiliki waktu lebih dari 1 abad di tangannya dan mentraktir semua yang ada di sana. Will ternyata peduli pada pria itu. Will kemudian menghampiri dan memperingatkannya untuk pergi. Sebab dengan waktu sebanyak itu, ia bisa terbunuh jika terus berada di sana. Namun si pria kaya tersebut tidak memperdulikannya dan terus saja menikmati minumannya. Dan tiba-tiba sekelompok penjahat masuk ke bar tersebut. Kelompok itu dikenal dengan nama Minutemen, dipimpin oleh seorang pria bernama Fortis. Semua orang yang berada di sana segera berlarian menyelamatkan diri. Borel pun menarik Will untuk ikut pergi dari tempat itu. Namun Will menolak. Sang pria kaya yang tahu kedatangan para penjahat tersebut malah bersiap menghadapi mereka. Si pria kaya itu menerima tantangan Fortis. Namun sebelum memulai pertandingan, ia meminta waktu sebentar untuk ke toilet. Ternyata salah satu anak buah Fortis mengikuti si pria kaya itu ke toilet. Dan Will bersembunyi di balik pintu toilet. Ia segera menghajar anak buah Fortis tersebut dan membawa si pria kaya melarikan diri dari tempat itu. Fortis dan anak buahnya pun mengejar mereka. Karena Will lebih mengenal lingkungan tersebut, akhirnya mereka dapat lolos dari kejaran Fortis dan anak buahnya. Will membawa si pria kaya ke sebuah gudang tua untuk bersembunyi. Keduanya pun berkenalan. Dalam perbincangan mereka, Henry mengatakan pada Will bahwa ia telah hidup selama 105 tahun. Dan ia sudah bosan menjalani kehidupannya. Henry bertanya, "Jika waktumu sebanyak waktuku, apa yang kamu lakukan?" Will pun menjawab, "Aku tidak akan menyia-nyiakannya." Malam itu Will menemani Henry di persembunyian itu. Pagi harinya Henry bangun lebih dulu. Diam-diam ternyata ia mentransfer seluruh waktunya pada Will yang masih tertidur. Dan hanya menyisakan sedikit saja untuknya. Will yang bangun beberapa saat kemudian terkejut melihat waktu pada dirinya ternyata lebih dari 1 abad.
Di kaca jendela, Will melihat sebuah tulisan yang ditinggalkan oleh Henry, yang bertuliskan "Jangan sia-siakan waktuku". Kemudian Will melihat dari kejauhan di sebuah jembatan. Will melihat Henry sedang bersiap untuk bunuh diri. Will pun bergegas menghampirinya, namun sayangnya terlambat. Waktu di tangan Henry sudah habis sebelum Will sampai di sana. Will segera menemui sahabatnya Borel dan menceritakan semuanya. Will membagikan waktu 10 tahun pada sahabatnya tersebut dan berkata bahwa dengan waktu yang kini dimilikinya, ia akan membawa ibunya ke New Greenwich, kota di mana para orang kaya tinggal. Scene berpindah di kota lain. Rachel, ibunya Will, sedang melunasi hutangnya di sebuah mesin ATM. Ia segera menuju bis untuk kembali ke Dayton. Saat hendak membayar bis, Rachel terkejut. Ongkosnya kini telah naik menjadi 2 jam. Sedangkan ia hanya memiliki waktu 90 menit di tangannya. Rachel pun memohon pada sopir bis untuk memperbolehkannya naik dan berjanji bahwa anaknya akan membayar ongkos tersebut di halte di Dayton. Namun sopir itu menolak. Rachel pun turun dari bis dan mencoba kembali ke ATM untuk meminjam waktu. Namun sayangnya ATM tersebut telah tutup. Akhirnya Rachel terpaksa kembali ke Dayton dengan berlari. Sementara itu, Will yang sudah menunggu kedatangan ibunya di halte, menyadari bahwa ada yang tidak beres ketika ia tidak melihat ibunya di antara para penumpang yang turun dari bis. Will pun segera berlari untuk menyusul ibunya. Rachel berteriak memanggil Will dengan berlari. Tapi karena waktu di tangannya telah habis, ia pun meninggal dalam pelukan Will. Sekelompok tim penjaga waktu yang dipimpin oleh Raymond Leon datang ke kota Dayton karena mengetahui ada waktu yang cukup banyak menghilang di sana dan menemukan mayat Henry. Raymond dan timnya kemudian mulai melakukan penyelidikan untuk menemukan siapa yang mengambil waktu milik Henry. Will yang marah atas kematian ibunya memesan sebuah limosin dan pergi ke New Greenwich untuk merebut waktu para orang kaya yang tinggal di sana. Memasuki kawasan elit tersebut, Will harus melewati beberapa gerbang tol dan menghabiskan waktu 1 tahun hanya untuk membayar tol. Setelah turun dari mobil, Will yang terbiasa melakukan dengan cepat, setengah berlari menuju ke sebuah hotel. Orang-orang di New Greenwich heran melihat Will yang terburu-buru, karena mereka terbiasa melakukan semuanya dengan santai. Di kantor penjaga waktu, Raymond melakukan penyelidikan atas hilangnya waktu milik Henry. Ia berhasil menemukan titik terang. Ia mendapat laporan dari anak buahnya bahwa seseorang yang berasal dari Dayton dan dengan gerak-gerik yang mencurigakan telah menghabiskan waktu 1 tahun untuk melewati gerbang masuk ke New Greenwich. Malam itu Will mengunjungi sebuah kasino di New Greenwich. Ia ikut permainan poker bersama Philip Weiss, yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia, sekaligus pemilik perusahaan Weiss. Will berhasil menang dan kini ia memperoleh waktu lebih dari 1000 tahun di tangannya. Terkesan dengan permainan Will, anak dari Philip, Sylvia namanya, mengundang Will untuk hadir ke pesta yang akan berlangsung di kediaman mereka. Will datang memenuhi undangan tersebut. Ia pergi dengan sebuah mobil mewah yang baru saja ia beli. Di sana Philip memperkenalkan keluarganya, mulai dari anaknya Sylvia, istri serta ibu mertuanya. Ya, karena mereka orang kaya, ketiga wanita tersebut selalu diikuti oleh pengawal. Sylvia mengajak Will untuk berdansa dengannya. Sylvia curiga kalau Will berasal dari ghetto. Sylvia mengatakan bahwa dirinya iri pada orang-orang dari kawasan ghetto yang bisa hidup bebas, berbeda dengan dirinya yang selalu hidup dalam kontrol sang ayah. Will kemudian menarik Sylvia dan mengajaknya untuk berenang di pantai belakang rumah tersebut, dengan maksud supaya Sylvia dapat merasakan kebebasan dan bersenang-senang. Namun kesenangan mereka harus berakhir ketika Philip mencari mereka. Saat Will dan Philip akan memulai permainan poker mereka, tiba-tiba Raymond datang bersama timnya. Para anak buah Raymond kemudian membawa Will untuk diinterogasi. Mereka menyita waktu milik Will dan menyisakan 2 jam saja untuknya. Will pun dengan cepat menyerang para penjaga waktu tersebut. Ia mengambil Sylvia sebagai sandera dan segera melarikan diri dari tempat itu. Pada pagi hari, Will yang sedang berkendara bersama Sylvia menuju Dayton teralihkan perhatiannya oleh sebuah kamera CCTV, hingga ia tidak menyadari jebakan mobil di depannya, dan akhirnya mereka mengalami kecelakaan.
Kecelakaan itu membuat Will dan Sylvia pingsan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian muncullah Minutemen, yang ternyata merupakan kelompok penjahat yang bertanggung jawab atas jebakan di jalan tol tersebut. Fortis segera mengambil waktu milik Sylvia dan berniat membunuhnya. Akan tetapi dari kejauhan terlihat mobil para penjaga waktu sedang berpatroli. Jadi Fortis dan anak buahnya terpaksa bergegas pergi sebelum berhasil mengambil seluruh waktu milik Sylvia. Will dan Sylvia sadar dari pingsan mereka. Sylvia yang melihat waktu di tangannya tinggal sedikit langsung dilanda kepanikan. Will pun segera membawa Sylvia pergi dari tempat itu untuk mencari bantuan. Sementara itu Raymond dan timnya melakukan pengejaran atas Will. Berhasil menemukan mobil Will yang telah hancur. Will dan Sylvia sampai di rumah Borel. Mereka berharap mendapatkan waktu dari Borel. Tetapi Greta, istri Borel, mengatakan bahwa Borel telah meninggal akibat kebanyakan meminum minuman keras. Waktu di tangan Will dan Sylvia tersisa kurang dari 5 menit. Will segera membawa Sylvia ke sebuah pegadaian untuk menjual anting berlian milik Sylvia. Dan ternyata hanya dihargai selama 2 hari. Di kediaman Philip yang sedang bersama Raymond mendapatkan telepon dari Will yang meminta tebusan karena telah menyandra Sylvia, anaknya Philip. Will meminta waktu tersebut ditransfer ke Timelines yang merupakan badan sosial yang membagi-bagikan waktu di Dayton. Keesokan harinya dari jendela apartemen, Will dan Sylvia mengamati Timelines untuk melihat apakah Philip telah mentransfer waktu yang diminta oleh Will. Ternyata Philip tidak mentransfer tebusan untuk Sylvia saat papan penanda di Timelines bertuliskan kalimat out of time. Will mengantar Sylvia pada sebuah telepon umum agar Sylvia bisa memanggil bantuan dan menjemputnya. Sebelumnya Will mengingatkan bahwa Dayton bukanlah kota yang aman. Will memberikan pistolnya kepada Sylvia untuk berjaga-jaga. Saat Sylvia sedang menelpon, Will menunggu di seberang jalan untuk menjaganya. Tanpa disadari oleh Will, dari arah belakang, Raymond muncul dengan pistolnya. Sylvia yang melihat hal itu spontan menembak Raymond. Raymond tersungkur, dan Will segera menghampirinya. Pada saat itu, Will melihat waktu di tangan Raymond yang tinggal sedikit. Will lantas memberikan sebagian waktunya kepada penjaga waktu tersebut. Kemudian Will dan Sylvia pergi dari tempat itu dengan membawa mobil milik Raymond. Sylvia menanyakan alasan mengapa Will memberikan waktunya kepada Raymond. Raymond berjalan di antara kerumunan warga ghetto yang membencinya, dijemput oleh anak buahnya pada saat yang tepat. Will dan Sylvia sepakat merampok mobil lain yang mereka temui di jalan, karena mereka tidak bisa terus melarikan diri dengan mobil polisi. Karena tindakan yang telah mereka lakukan, kini Will dan Sylvia dinyatakan sebagai penjahat. Hari itu di sebuah bank milik Philip Weiss, dengan sebuah mobil lapis baja, Will dan Sylvia melakukan perampokan. Malam harinya, Will dan Sylvia kemudian membagi-bagikan waktu hasil rampokan mereka kepada orang-orang yang ada di Dayton. Malam itu di kantor penjaga waktu, Will yang bersembunyi bersama Sylvia di sebuah hotel, menyadari bahwa para penjaga waktu sudah mengepung tempat tersebut. Keduanya pun segera bergegas melarikan diri. Namun mereka ketahuan, dan terjadilah kejar-kejaran antara kedua buronan tersebut dan para penjaga waktu. Will dan Sylvia akhirnya berhasil lolos setelah menumpang pada sebuah bis. Keesokan harinya, Will dan Sylvia menyewa semua kamar di sebuah hotel untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, ada warga Dayton datang dan hendak menginap di hotel tersebut dan melihat keduanya. Malam itu kelompok Minutemen yang mengincar hadiah atas penangkapan Will dan Sylvia menanyai warga Dayton untuk mencari keberadaan keduanya. Salah satu warga Dayton yang melihat Will dan Sylvia di hotel bersedia memberitahukan lokasi mereka. Will dan Sylvia yang sedang bersantai tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan kelompok Minutemen. Fortis kemudian menantang Will untuk bertanding demi mendapatkan seluruh waktu milik Will dan membunuhnya untuk mendapatkan hadiah. Will setuju dan pertandingan pun dimulai. Will berhasil menang atas Fortis dan membunuh seluruh anggota Minutemen. Setelah itu, Will dan Sylvia kemudian pergi dari hotel tersebut. Masih di malam yang sama, Raymond bersama timnya datang dan memeriksa mayat para anggota kelompok Minutemen. Kepada warga Dayton, Raymond pun mengatakan
bahwa mulai besok kalian tak akan punya waktu lagi untuk berdiri. Saat itu nilai suku bunga pada papan pengumuman langsung menunjukkan kenaikan. Will dan Sylvia yang melihat hal tersebut dari puncak gedung sepakat bahwa untuk membantu warga Dayton yang semakin tercekik, mereka harus mendapatkan waktu 1 juta tahun. Keesokan paginya, Philip yang baru sampai di kantornya terkejut dengan kehadiran Sylvia. Tiba-tiba di antara para pengawal Philip, Will muncul dan menodongkan senjata ke arah Philip. Seluruh pengawal Philip tidak dapat berbuat apa-apa. Will dan Sylvia membawa bos mereka tersebut ke ruang kerjanya. Di ruang kerja Philip, Will berhasil membuka brankas dan menemukan waktu 1 juta tahun milik Philip. Will dan Sylvia kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Di markas para penjaga waktu, Raymond mendapat informasi bahwa waktu 1 juta tahun sedang bergerak keluar dari New Greenwich. Raymond bergegas menemukan Will dan Sylvia, yang ia yakini sebagai dalang atas hilangnya waktu 1 juta tahun tersebut. Dalam perjalanan, Raymond memeriksa waktu di tangannya yang tersisa kurang dari 1 jam lagi. Ia pun meminta pada kantor pusat untuk mentransfer jatah hariannya. Namun pada saat yang sama, ia melihat mobil yang dikendarai Will dan Sylvia. Raymond segera melakukan pengejaran pada Will dan Sylvia dan memberikan perintah tembak di tempat pada anggotanya yang berjaga di pintu keluar New Greenwich. Berkat mobil anti peluru milik Philip yang mereka curi, Will dan Sylvia berhasil lolos dari para penjaga waktu yang menghadang mereka di gerbang. Dengan mobil yang nyaris hancur, Will dan Sylvia akhirnya berhasil sampai ke Dayton. Will segera turun dari mobil dan memberikan waktu 1 juta tahun yang dipegangnya kepada Maya. Maya pun membawa waktu tersebut ke Timelines untuk kemudian dibagikan kepada warga Dayton. Raymond turun dari mobil dan menodongkan pistol kepada Will dan Sylvia. Saat itu lampu yang menunjukkan bahwa waktu sedang tersedia di Timelines membuat suasana menjadi kacau. Warga Dayton berlarian untuk berebut waktu yang diberikan secara gratis di sana. Situasi itu dimanfaatkan oleh Will dan Sylvia untuk meloloskan diri dari Raymond. Pengejaran Raymond terhadap Will dan Sylvia akhirnya sampai di perbatasan sebuah kota bernama Livingstone. Di bawah todongan pistol milik Raymond, Will dan Sylvia tidak bisa lari lagi. Sementara itu, waktu yang dimiliki keduanya semakin menipis. Mendengar kata waktu yang diucapkan Will, membuat Raymond teringat akan waktunya sendiri yang belum di-chart. Ia pun segera mengecek waktu di tangannya yang ternyata tersisa tinggal 5 detik saja. Dan waktu yang dimiliki Will dan Sylvia pun semakin sedikit. Masing-masing dari mereka hanya memiliki waktu kurang dari 1 menit. Will menyuruh Sylvia untuk mengambil waktu miliknya agar gadis itu bisa sampai ke Livingstone. Tapi Sylvia menolak dan meminta Will yang mengambil waktu miliknya. Pada saat itu Will melihat mobil milik Raymond terparkir tidak jauh dari sana. Ia pun segera membawa Sylvia ke mobil tersebut untuk men-chart waktu mereka. Will kemudian berlari kembali ke Sylvia dan membagi waktunya pada saat yang tepat. Berita di televisi mengabarkan tentang warga Dayton yang kini telah menguasai jalanan dan bergerak menuju New Greenwich. Di akhir film kita diperlihatkan Will dan Sylvia kembali beraksi untuk melakukan aksi mereka. Dan film pun selesai. Terima kasih ya udah nyimak cerita Mimin dari awal sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Terus tekan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru lainnya. See you guys!